Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika Yesus dan para murid dalam perjalanan, datanglah seseorang menemui Yesus dan berkata, "Aku mau mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi Putra Manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkan aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Orang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkan aku pamitan dulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Dalam Injil kita mendengar kisah 3 orang yang mau mengikuti Yesus atas inisiatifnya sendiri maupun atas panggilan Yesus. Yang pertama tadi mengatakan, "Tuhan, aku ingin mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala tidak mempunyai liang," dan seterusnya. Itu mau mengatakan apa? Bahwa sikap penyerahan, sikap kepercayaan, kepasrahan itu penting dalam mengikuti Yesus. Sementara kepada orang lain, orang yang kedua, Yesus tadi mengatakan, atau tanggapan orang kedua tadi mengatakan, "Izinkan aku pamit dulu." Ya. Yesus mengatakan kepada mereka, pergilah, wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Artinya apa? Artinya bahwa apapun keadaannya, apapun situasinya, mewartakan kerajaan Allah itu perutusannya. Sementara yang ketiga tadi kita mendengar bahwa alasan yang dikatakan tadi, "Izinkan aku menguburkan ayahku." Yesus mengatakan, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Yang mau dikatakan di sana adalah masa lalu tidak boleh dan tidak perlu lagi untuk dilihat. Masa depanlah yang perlu ditatap supaya orang menjadi lebih lepas bebas dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan dan tidak ada yang gondeli. Ketika orang itu variatif, penyerahan, lalu juga apapun kondisinya tetap wartakan kerajaan Allah, dan yang terakhir orang ketiga tadi dikatakan di sana tidak layak untuk menoleh masa lalu. Jenis-jenis panggilan dinamika itu pun masih ada di dalam gereja kita. Di antara kita semua pengen mengikuti Yesus, betul? Iya. Kalau tidak mau mengikuti Yesus, tidak mungkin mengikuti misa pagi hari ini. Situasi batin masing-masing ini berbeda. Saya berbeda dengan saudari-saudara. Dan motivasi mengikuti Yesus satu sama lain juga berbeda. Kebetulan saya imam. Suster ya, ada yang duduk di sini. Ada juga yang menjadi keluarga. Artinya apa? Situasi lain-lain, berbeda-beda. Tapi satu kata kuncinya adalah mengikuti Yesus. Apapun situasi batin, setiap orang yang mengikuti Yesus, yang mau dituju adalah mengikuti Yesus. Namun seringkali yang terjadi dalam keseharian kita adalah
tidak serta-merta yang namanya mengikuti Yesus itu mulus-mulus saja, dan bahkan tidak sadar kalau hidup kita ini sedang berproses mengikuti Yesus. Kadangkala ego kita itu muncul. Mengikuti Yesus itu berarti bukan selera pribadi, tetapi juga mengikatkan diri juga pada komunitas. Contoh, tidak mungkin kan kita menjadi orang Katolik sendirian, tidak mungkin. Apalagi sekarang ini bulan kitab suci yang hampir habis di beberapa lingkungan sudah selesai. Mosok iman tumbuh berkembang hanya dalam kesendirian, membaca buku sendiri. Iman itu kan tumbuh berkembang dalam kebersamaan, sharing, lalu bercerita, lalu diteguhkan satu sama lain. Jadi mengikuti Yesus tidak sendirian, tapi dalam kebersamaan, terikat juga oleh komunitas, kebutuhan-kebutuhan komunitas, kebutuhan-kebutuhan lingkungan, wilayah paroki. Nah, ini yang seringkali tidak disadari. Karena seringkali yang terjadi, aku mengikuti Yesus, ya urusanku sendiri dengan Yesus. Lupa, urusan dengan komunitas itu juga harus diperhatikan. Contoh konkretnya adalah, minggu ini pemilihan pengurus Dewan Inti, jadi Dewan Harian, Dewan Inti, dan timpel-timpelnya sudah selesai. Yang menarik adalah, ketika ada nama pribadi-pribadi yang dipanggil, disebut untuk menjadi pengurus Dewan Harian, ada yang kaget, ada yang menolak, ada yang awal, ada yang wegah. Tetapi pada kenyataannya akhirnya ya mau. Kesadaran mengatakan ya saya mau. Di balik itu sebetulnya ada kesadaran pula bahwa hidupku tidak sebagai orang Katolik sendirian, tetapi juga terikat oleh komunitas, oleh paroki, oleh kebersamaan. Maka kita bersyukur bahwa beberapa orang di antara kita yang menjadi Dewan Harian terpilih, juga Dewan Inti terpilih, menyanggupkan diri untuk itu. Meskipun belum dilantik besok tanggal 25 Desember. Saya tidak tahu apakah sebelum dilantik lalu melipir, diam-diam meninggalkan tanggung jawab, kita tidak tahu. Tapi kita mohon semoga mereka yang sudah terpilih ini juga nantinya akan menjalankan tugas-tugas, dipanggil dalam situasi dan kondisi apapun. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.